Yang dimaksud dengan perkara nomor 221 itu perkara pertamburan, dan 222 juga perkara pertamburan, serta perkara nomor 226 yang dimaksud itu perkara Megamendung. Jadi headline-nya yang beritanya keren sih. Anggota Ormas tewas dibantai di kolektor, pelaku sampai menenteng parang. Waduh. Halo viewers, balik lagi bersama kami di JPN.com. Ada cerita di balik berita, dan tentunya dan pastinya tidak lagi the one and only, yaitu saya Sergi bersama kawan saya Aristo Setiawan, bro. Ada berapa nih kita? Udah dua kemarin bukan kita ya? Kemarin kita. Kemarin wanita cantik ya. Ya, bidadarinya JPNN. Bidadari JPNN. Siap. Sekarang balik dulu ke kita. Ya, mudah-mudahan viewers merasa ya terhibur lah nanti dengan tampilnya kita ya. Ya, semoga kita berharap viewers yang nonton juga selalu berbahagia selalu ya sama kita. Amin. Amin. Kita kali ini bahas apa aja nih, silakan nih. Saya bacakan ya Mas, berita 5 terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Mulai beritanya ini beragam Mas, mulai dari soal imam besar Toto Bela Islam, bukan FPI ya? Bukan. Sekarang forumnya Habib Rizik Syihab lah, cuma nggak tahu nih FPI apa ini. Pokoknya berita soal Habib Rizik Syihab sampai berita soal IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ini lagi seru nih Mas, ini soal kesehatan pandemi COVID-19. Sama berita kriminal ya, beberapa berita kriminal yang ternyata juga terpopuler di jpnn.com pada hari ini. Oke, kita sikat aja langsung ke berita kelima. Nah bro, kita masuk di berita terpopuler ke 5 ya bro. Apa tuh bro? Yang tadi saya kasih tahu kisi-kisinya bro di awal tadi soal imam besar FPI. Imam besar FPI apa ya? Pokoknya ini beritanya tentang Habib Rizik Syihab. Iya, mantan imam besar FPI. Imam besar FPI lah ya. Imam besar umat Islam garis garis kanan, garis kiri, garis tengah, ada garis gawang. Ada Jawa tuh, mulai dari nah ini saya bacain ya beritanya. Ini beritanya judulnya ini babak baru kasus Habib Rizik Syihab, semua sudah siap. Berita judulnya seperti itu. Nah di bagian isinya dibilang Aziza Yanwar ya, yang kalau kita ketahui ini dia sebagai pengacaranya Habib Rizik, mengatakan pihaknya sudah menyerahkan memori banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta Timur atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan dan Megamendung. Dan kasus ini juga diketahui Habib Rizik tersangkut, jadi udah divonis ya. Kan ada yang vonisnya itu 5 tahun, dan si Aziz bilang sudah kami serahkan kontra memori banding ke PT DI Jakarta lah untuk perkara nomor 221 dan 222. Jadi yang dimaksud dengan perkara nomor 221 itu perkara pertamburan, dan 222 juga perkara pertamburan, serta perkara nomor 226 yang dimaksud itu perkara Megamendung. Nah, di berita ini juga disebutkan selain itu Habib Rizik juga pihak Habib Rizik menyerahkan kontra memori banding untuk 5 petinggi ex FPI, ex Front Pembela Islam, yang juga menjadi terdakwa dari kasus yang tadi kita sebutin tuh, perkara Megamendung dan perkara Petamburan, kerumunan yang di Petamburan. Aziz menuturkan untuk perkara nomor 221 atau kasus Petamburan dengan terdakwa Habib Rizik, PT DKI Jakarta, pengadilan tinggi, maksudnya PT DKI Jakarta itu pengadilan tinggi ya. Oke. Perusahaan. Oke.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menunjuk majelis hakim serta panitera pengganti. Lalu untuk perkara yang menjerat kelima mantan petinggi FPI dan perkara di Habib Rizik di Megamendung tetap menunjukkan majelis hakim yang sebelumnya. Jadi untuk perkara yang Petamburan ini pengadilan tinggi sudah menunjuk hakim pengganti, tetapi untuk perkara di Megamendung hakimnya tetap dijadwalkan dengan nama yang sama gitu. Nah, di berita ini disebutkan juga kalau Adis mengatakan saat ini seluruh berkas perkara banding masih berada di panitera pengganti. Selain itu, permohonan penangguhan penahanan untuk Habib Rizik juga belum dikabulkan. Nah, ternyata selain mengajukan memori banding ya untuk kasus Habib Rizik di Petamburan dan Megamendung, dia juga mengajukan ini kan biar penangguhan penahanan. Nah, selain itu sebagai informasi dalam perkara kerumunan orang pada acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri Habib Rizik di Petamburan, Habib Rizik sendiri sudah divonis hukuman 8 bulan. Vonis tersebut dijatuhkan kepada 5 petinggi FPI yang diketahui menjadi panitia acara di Petamburan tersebut, Mas. Sedangkan untuk perkara kerumunan di Pondok Pesantren di Megamendung, Habib Rizik divonis denda 20 juta subsidi 5 bulan penjara. Jadi itu intinya ada usaha lanjutan lah dari kuasa hukum Habib Rizik, setidaknya untuk mencari keadilan. Ikhtiar mereka dari segenap tim yang di belakang sang Habib, sang pemimpin mereka untuk berjuang tidak di penjara ya. Ya, intinya mencari keadilan. Nah, kalau mereka menilai masih ada keberatan, ya yang penting juga caranya melalui proses-proses yang tepat. Alhamdulillah masih di koridor-koridor yang tepat konstitusi lah. Ya, memang yang diperlukan tuh seperti itu, dan rasanya kalau memang mau cari yang adil ya memang harus dari konstitusi, dari meja hijau. Dari meja-meja hijau ya. Ya mudah-mudahan juga dari pengajuan permohonan banding ini semua pihak bisa memperoleh keadilan ya, dan damai ya maksudnya. Jalur apalagi yang harus kita lakukan, jalani kalau bukan jalur keadilan dari pemerintah gitu. Iya benar. Oke, aku bacain komentar ya yang di artikel tersebut ya. Jadi ada satu komentar yang menarik, ini namanya Mas Arif Wanda. Arif Wanda. Okay. Nah, dia bilang seperti ini. Mohon bagi yang merasa orang muslim, kalau komentar pakai akal sehat. Orang yang menghakimi seseorang lebih jelek, pasti, maka dialah yang paling hina di hadapan Allah. Jangan sok suci, nyumpahin orang kena kebalik, baru tahu rasa azab akhirat lebih pedih. Ya. Tapi intinya poin yang perlu didapat ya soal komentar di inilah ya, netizen ini jadi perlu lebih terbuka atau apa gitu, jangan terlalu sumbu pendek lah ibaratnya gitu. Iya, benar. Tapi rasanya kan memang memang diperlukan romantisme seperti itu di sosial media menurutku. Oke, kenapa tuh Mas? Iya, romantisme seperti ada yang namanya sumbu pendek, ada perannya si penyabar, ada perannya si sok pinter, itu memang harus romantisme sosial media. Ya, tapi balik lagi, yang namanya dosa itu ya perbuatan diri sendiri. Saya bacain, mending lebih daripada kita lebih jauh kita saya bacain komentar yang lain nih Mas ya, dari Kang Sabun. Udahlah, jangan saling hina dan ngecek, mending kita bangun yuk negeri tercinta ini bareng-bareng. Oke. Mengajak persatuan boleh. Namanya Kang Sabun ya? Kang Sabun. Gila. Siap. Kang Sabun apa ya kira-kira? Bro.
Apa itu sabun kering kalau boleh tahu? Sabun Buat bersih badan, bersihin kulit. cuci tangan, ya kan bisa. Tapi dari kasus Habib Rizik ini udah lama juga deh ya, apa namanya? Kita nggak ngeliat ini ya, Habib Rizik gitu. Tampil, biasanya dulu kan menjadi tokoh yang selalu tampil gitu kan. Oh iya, makanya tampilnya pada saat sidang. Itu kalau cerita sedikit ya, nggak apa-apa lah ya, panjang-panjang ya orang. Boleh. Itu kalau Habib Rizik lagi sidang, Ya, itu di rumah saya ramai sekali. oh, Ya karena rumah saya belakangnya kan itu pengadilan negerinya Habib Rizik. oh, Jadi wah, chaos sekali Mas Aristo. Chaos sekali, bro. Jadi jalanan itu disekat-sekatin sama polisi yang pakai barang kuda dan lain-lain. Ya sehingga macet. itu belum PPKM ya, udah disekat-sekatin ya. Oh iya. Khusus Habib Rizik. Kalau Habib Rizik diberlakukan PPKM tuh ya. Iya. Itu tapi memang betul. Jadi pas pada saat hari persidangan itu ada aja yang jadi tukang kembang tahu, ada aja yang jadi tukang buah yang tiba-tiba nggak pernah nongol tapi bawa HP. Mungkin dari koordinasi sama pedagang kali. Koordinasi paguyuban. Paguyuban pedagang buah barangkali kan. Nggak tahu. Siap. Siap. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, karena sudah basa-basi dan basa-basi hanya di kita mulai. Kalau biasa basa-basi di depan, ini basa-basi di belakang. Khusus kita berdua. Oke, berita kali ini yang saya bacakan izin ya, bro ya. Ya, Lanjut tentang kriminal. Ya, polisi tangkap 2 provokator aksi demo 24 Juni pada saat tolak PPKM. Ini loh pelakunya. oh, ada provokator ya. Iya, tapi kejadiannya bukan di ibu kota, bro. Tapi orang. Nah, polisi telah menangkap 2 orang terduga provokator seruan demo serentak 24 Juli 2021 silam di Jawa Tengah. Nah, konon aksi demo 24 Juli menolak PPKM tersebut bakal digelar secara serentak di sejumlah daerah di Jateng pada hari itu. Oh ya. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Munshi mengatakan 2 terduga provokator itu berinisial N dan B. Mereka disebut memiliki tugas masing-masing dalam merencanakan aksi demo tolak PPKM tersebut. Ini sudah terencana ya namanya, bro ya. Katanya ya. Katanya. Terus Kombes Iqbal itu menjelaskan tersangka N bertugas sebagai inisiator aksi. Sedangkan yang B menyebarkan seruan aksi melalui media sosial. Nah, 2 orang ini diamankan beserta jumlah barang bukti, ucap Kombes Iqbal di Semarang Sabtu kemarin. Menurut dia, perencanaan aksi tersebut sempat dibahas melalui rapat virtual dengan aplikasi Zoom. Selain itu juga terdapat pembicaraan tentang rencana aksi melalui aplikasi WhatsApp. Jadi via WhatsApp dan via Zoom ya. Zoom. Jadi polisi mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di ponsel pribadinya mereka berdua, yaitu dan pengakuan mereka berdua di Zoom dan di grup pembahasan tentang aksi penolakan PPKM tersebut. Nah, Kombes Iqbal ini menyebut percakapan di grup WhatsApp itu terungkap ajakan aksi disebar di wilayah Semarang, Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Kudus. Nah, atas perbuatannya, pelaku N dan B akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Peraturan Hukum Pidana. Waduh. Lanjut terakhir, Kombes Iqbal bilang juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan selalu menjaga Kamtibnas yang kondusif di tengah masyarakat dalam menghadap pandemi COVID-19. Jadi menurut yang kita simpulkan ya, tadi kita bareng-bareng baca bahwasanya ini perspektif atau paradigma ini hanya keluar dari polisi. Ya, sementara kita pun tidak tahu ini siapa N, siapa inisial B ini siapa, orangnya nggak tahu. Ya, kalau ya, yang paling penting sih sebenarnya adalah hikmahnya yang lawan pemerintah.
Waduh, kenapa tuh nggak ngelawan pemerintah? Nah ini gimana gitu, gimana nyatanya seperti ini. Dan hal aksi demo ini kan belum kejadian macam-macam, korban jiwa belum ada dan lain-lain gitu. Ya baru sekedar ideologi dari mungkin mahasiswa, beliau itu mahasiswa atau apapun lah, tapi ini ada aktivis 98 tuh menyinggung hal ini, menyinggung Gimana tuh dia? aktivis 98 tuh curiga ada pemeras yang ingin berkuasa kembali, tunggangin lah. Ya, itu kontroversi yang seperti itulah. Cuman ngelihat soal ini agak juga ya, jadi kalau walaupun demo aja belum dilakukan tapi udah bisa dipidanakan gitu ya. Nah iya makanya ya, cuman memang ya kita sih berharapnya kalaupun mau ada hukumnya, ada kasus hukumnya ya lebih keadilannya aja lah, misalkan jangan sampai terkesan memaksakan untuk dipidanakan gitu, kasihan juga. Iya sih, benar. Dan rasanya juga kan kita kalau melihat, makanya kalau hukum itu kan nggak pakai rasa ya menurut gue. Iya. Tapi kan kalaupun ya dia pengen demo gitu atau apa kan juga ada alasannya. Walaupun kita juga nggak bisa ini sih, maksudnya nggak bisa membenarkan alasan apapun untuk melakukan pidana. Cuman ketika orang mau berdemo kan mereka juga ada barangkali ya ada aspirasinya mereka yang terputus terhadap PPKM seperti apa gitu kan. Nah itu yang saya bilang, hukum itu tidak ada rasa, jadi ya sulit gitu. Kalau misalnya ada rasa, pasti kan seorang maling, seorang perampok ditanya dulu kenapa anda maling, kenapa anda merampok. Ya kan? Oh karena saya ingin mencukupi kebutuhan keluarga saya karena saya maling, saya ngutil di supermarket dan lain-lain. Tapi hukum nggak berbicara itu. Ente salah gitu. Iya, nggak membenarkan itu walaupun ada hukum. Karena itu, jadi sebenarnya mental gitu aja sih pembahasan kita kalau misalnya kita merasa seperti itu. Tapi soal tolong PPKM ini memang kayaknya banyak orang yang merasa ini ya. Kemarin banyak tuh kejadian yang mulai ya banyak meme-meme lah atau apa gitu soal PPKM ini gitu lah. Makan di warteg durasi. Ya barangkali memang kan ada masyarakat yang benar-benar terdampak dari kebijakan PPKM barangkali. Pasti. Kayaknya dari semua lini itu kena semua kecuali elit yang bermain elit global. Iya. Siap. Oke. Ada nggak sih komentar? Oh iya, kita asik ngobrol jadi lupa ngomongin komentar. Ini coba saya bacakan ya komentar dari para netizen terhadap berita terpopuler keempat ini ya. Nih saya bacakan ini dari Prayudi Caksana. Tangkap, penjarakan, jangan dikasih metrai dibilang, jangan dikasih metrai. Materi bro. Oh materi, gara-gara omong-omong seperti mereka COVID di Indonesia tidak pernah selesai. Negara lain sudah lepas masker, Indonesia kapan? Kata Mas Prayudi, aspirasinya Mas Yudi seperti itu ya. Ada lagi nih dari Anthony Steven, tangkap juga aktornya dong. Polisi, jangan cuma tangkap si kroconya doang, baru mantap. Oh berarti beliau tuh langsung nembak ya, langsung menyimpulkan bahwasanya memang ada yang ditunggang. Memang ada yang kata dari mereka ya. Iya. Cuman ya kita juga harus melihat secara jernih juga lah ya. Nggak boleh lah. Oke, barangkali itu dulu ya Mas. Siap, kita lanjut baca berita selanjutnya. Izinkan saya baca berita lagi ya. Ketiga ya Mas. Ketiga. Siap. Oke, berita ketiga kali ini kita membahas tentang kriminal lagi. Pokoknya kriminal kayaknya saya yang dibahas.
Tampang saya tampang mafia. Jadi headline-nya yang beritanya keren sih. Anggota Ormas tewas dibantai di kolektor. Pelaku sampai menenteng parang. Waduh, Ngeri bro. menenteng. Harusnya zaman sekarang harusnya bukan menenteng parang ya, menenteng hand sanitizer, menenteng masker. Iya. Atau menenteng porang. Waduh, menenteng apa? Porang. Aduh. Oke, lanjut. Ya, jadi gini, headline beritanya menarik yang buat jenius sekali nih menurut saya. Karena anggota Ormas ini pun menjadi salah satu orang yang stigma masyarakat kalau Ormas ini beringas juga loh. Stigma yang terjadi ya, ini kan kita apa adanya kan bicaranya. Kalau sudah di jalan pakai baju seragam Ormas, tidak pakai helm, sudah pasti rambut digunting-gondrong, ya itu seperti itu kan. Istilahnya kalau ada komunitas bilang bahwasanya salah satunya adalah Ormas yang seperti itu adalah seragam preman yang berseragam. Tapi itu dulu ada lucu-lucuannya tuh bro, kalau memang kalau ternyata ada Ormas yang ini nggak pakai helm saat lagi konvoy, orang tuh ngecengin kepalanya SNI kali ya, orang-orang itu bercanda-bercandaan. Dia kayaknya kebal, dibacok juga kayaknya nggak mental deh. Nah terus lawannya di kolektor. Jadi dualisme yang keren nih antara karakter-karakter yang beringas ini jadi satu ribut. Oke, saya bacain dan di Bali ya, ini di Denpasar ya, bukan di Jakarta ya. Di Bali. Ya, pembacok anggota Ormas gede Budi Yarsana. Nah, saya tahu nih Ormas maksudnya di Bali ini memang top ya, solidaritasnya memang hampir seluruh seumuran mereka, settingan mereka ikut Ormas semua. Bukan untuk preman-premanan sih kalau di Bali itu. Karena kan banyak dari negara manapun ya Ormas ya bro ya. Dan negara manapun, dan kita harus buat polisi saja kayaknya kurang cukup untuk masuk gang Bali gitu kan, keamanan gang Bali. Makanya ada ormas gitu dan lain-lain. Nah, salah satunya ini beli gede Budi Yarsana, umurnya 34 tahun, di kawasan Monang Maning, Denpasar Barat, Denpasar Bali. Pada Jumat kemarin sore diringkus polisi. Ya, sebelum ditangkap, tersangka bernama Wayan Sinar yang merupakan tip kolektor sempat ganti kaos dan kabur ketika polisi datang ke TKP pembacokan. Nah, informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bali, sebelum tertangkap pria berkepala pelontos, jadi yang kemudian ini kalau kita baca itu ada gambarnya, gambar pelakunya ini keren baru, ini kejadian nyata, nggak di blur, nggak ditutup. Jadi ada kepalanya pelontos, botak, sempat mengganti baju, semula mengenakan jaket merah, kemudian menggantikan dengan warna hitam saat warga berkerumun di lokasi pembacokan untuk menghilangkan jejak. Oke. Jadi diganti baju kaos saat polisi dan warga sudah banyak berkerumun di TKP, kan chaos tuh ya. Dia kabur lah ya. Iya, dia kabur cantik lah, kabur cantik. Ya ganti baju gitu. Sama kayak kita lagi nongkrong, lagi mau pulang ya, nanti toilet pulang deh. Kayak dulu SMA ya kan, Iya. ada ini nih, ada gurunya atau lepas kaos tuh. Iya, besoknya dibahas. Oke, usut punya usut nih ternyata. Pak Wayan Sinar ini merupakan mantan security di salah satu perusahaan bilangan Teguh Umar Denpasar. Kabur dari TKP menuju rumah sakit Bali Med di Jalan Maheng Tata. Nah, tersangka kabur dari TKP menuju rumah sakit setelah mengalami luka di bagian kepala, bagian belakang, akibat terkena tebasan perang yang dialihkan korban. Parah korban. Nah, terusan tersangka dan korban sempat terlibat cekcok di kantor PT Beta Mandiri
Sumisin atau BMS di Jalan Kebatuhan. Nah, jadi tersangka Wayan Sinar ini diamankan warga, diamankan polisi. Usai kepalanya dijahit. Jadi kepalanya kan sempat dibacok tuh kan. Terus dia ke rumah sakit, dia dapat jahitan 24 bro. Tuh. Jadi nggak SNI itu? Maaf. Ya SNI, karena pakai parang nih. Itu tadi bisa nggak? Iya. Hati-hati rubahnya jadi samperin. Oke, terkait informasi sumbernya, Kapolres Denpasar Kombes Jensen Alvitus Panjaitan membenarkan menurutnya dari total ke-8 orang saksi yang diperiksa atas kasus ini, pihaknya telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Resmi ya, kata Pak Jensen. Terus bahkan selain menetapkan 6 orang sebagai tersangka, pihaknya juga akan menindak tegas pihak finance yang mempekerjakan para tersangka. Ya urusannya ini soal ini ya, apa namanya, keuangan, tapi agak serem juga ya. Ketika urusan keuangan menyeret sampai ke urusan nyawa. Ya karena itu mungkin masalahnya ya itu dualisme tadi yang saya bilang mas, bro. Cuman ngelihat dari urusannya ini soal keuangan, terus ngebahas kepala, cuman agak ngelihatnya agak ini lah ya, agak ngeri gitu. Salah saya ngeri. Karena kalau kita harus lihat dulu sih sebabnya. Karena kalau misalkan yang nagih itu adalah seorang yang sopan, seorang yang udah tua, yang tapi kenapa nggak pakai cara persuasif atau apa gitu ya? Nggak tahu sih cara ini saya juga kurang maksudnya itu. Jadi ada sebab yang memang menjadi sebab yang paling utama, yaitu antara dua orang tersebut, dua kelompok ini gitu. Karena kalau misalkan yang menagih ini orangnya lemah lembut, kayaknya nggak mungkin terjadi ini deh. Sabar, lemah lembut, nggak mungkin terjadi cekcok. Dan bila mana yang mempunyai hutang ini orang, misalkan Pak Ustadz, pendeta, ya kan, biku dan lain-lain yang memang orangnya lemah lembut, nggak mungkin juga dikotot-kototin sama si penagih. Jadi mereka memang orang-orang mungkin orang-orang yang menganggap dirinya kepalanya SNI. Jadi seperti itu. Daripada lebih jauh nih mas, bro, ini saya baca ini aja ya, komentar dari netizen dari berita yang soal pembacokan ini. Agak serem sih. Jadi ada komentar dari RD Shopping. Waduh, untung bukan ini nih isinya, bukan alat penumbuh rambut atau apa. Ini RD Shopping namanya. Oke. Ya, cuma dia komentarnya, dia bilang seharusnya DC itu dibikin seperti kriminal. Penegak hukum harus bisa tegas dan melindungi rakyat. Jangan dibiarkan begitu saja. Hampir setiap jalan, setiap berapa kilometer pasti ada DC atau Matel di pinggir jalan. Main HP sambil lihat motor yang lewat, seharusnya ditangkap. Mereka cuma modal HP, terus bayar aplikasi beberapa ratus ribu, dapat data nasabah yang telah bayar, terus bergerombol deh, katanya dia. Jadi komentarnya panjang, bisa dilihat lebih lanjut di berita cnn.com yang lebih populer ketika ini. Jadi intinya soal yang DC itu apa ya mas? Debt collector bro. Oh, debt collector. Oh, maksudnya seharusnya debt collector. Oh iya. Tapi ngelihat itu memang dia selalu mengkritisi itu sih, data nasabah kok bisa didapat oleh tenan juga dari pihak debt collector. Iya. Ya harusnya kan data. Ya kadang itu juga sih, nggak bisa mudah bocor ya. Enggak, berarti yang menjadi masalah adalah perusahaan. Kayaknya sih bro. Ya, itulah. Kayaknya seperti itu. Tapi itu dari RD Shopping. Oke. Yang saya bacain lagi RD Shopping dari
Charles Herpiton Manulang. Dia bilang yang punya utang baiknya segera bayar utangnya sebelum debt collector berkunjung. Ya memang harus begitu. Memang begitu. Tapi ya dari kasus ini ya, saya berkaca dari kasus ini cuman agak serem gitu ketika soal keuangan dan ini malah menyeretnya sampai ke nyawa gitu, agak serem gitu. Ya karena mungkin banyak faktor lah, kita nggak tahu di lapangan seperti apa itu yang. Iya sih banyak. Iya sih bro. Ya kita juga nggak tahu ya maksudnya. Ya itu dia berita terpopuler. Ya, semoga tidak ada ya. Liga ya. Saya berharap semoga nggak ada lagi lah. Ini maksudnya. Amin. Oke, lanjut berita 3. Berita kedua saat ini. Berita kedua. Saya lagi yang membahas. Oke bro. Oke. Terima kasih buat viewers yang sudah nonton sampai ke berita kedua ini. Nah, berita kedua ini headline-nya lumayan dari kriminal langsung masuk ke birokrasi. Oh, birokrasi. Alhamdulillah ya, akhirnya kita nggak berbicara kriminal lagi, ya nggak bicara kematian lagi. Iya, udahlah cukup lah, gitu ya. Hidup kita terlalu kriminal bro. Di sini dilihatin lagi kriminalnya. Iya, jadi mana berita headline nih yang kedua ini atas perintah Pak Luhut Panjaitan, Menteri Agama Yakut siap mengerahkan 50.000 orang. Untuk apa ya kira-kira kita baca? Jadi koordinator PPKN Jawa Bali Pak Luhut Panjaitan meminta Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas untuk memobilisasi tokoh-tokoh agama guna mengampanyekan 5M untuk menekankan penanganan COVID-19. Nah, Pak Luhut yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu meminta pengerahan para penyuluh agama dilakukan hingga tingkat desa. Jadi lintas agama nih bro ya. Karena mungkin ngelihat agama ini adalah menjadi satu kebutuhan dan sangat populer untuk bagi masyarakat Indonesia gitu kan. Bisa menjadi jalan keluar untuk menekan pandemi lah ya. Iya, agar orang ingin dibilangin dan ngerti. Iya, dan ngerti. Karena kan orang zaman sekarang bukan ciri dan apa yang berbicara. Ya kan? Padahal harusnya sebaliknya kan. Padahal harusnya jangan lihat siapa yang bicara, tapi ngeliat isinya yang bicara. Karena makanya mungkin ngambil dari agama, kan dari simbol-simbol agama, dari suku-suku agama ya seperti ini. Nah, jadi Pak Luhut seperti ini ngomong. Saya minta Menteri Agama untuk memobilisasi para penyuluh agama di tingkat desa untuk mendekati tokoh agama dengan masyarakat mengenai 5M. Dan untuk 5M ini sesuai arahan Pak Jokowi, maka mohon Kepala BNPB jadi ketuanya dengan kampanye diprioritaskan di daerah padat penduduk di 7 wilayah aglomerasi Pulau Jawa dan Bali. Nanti kita semua juga bantu backup, kata Pak Luhut, ya kan? Nah, protokol kesehatan 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pak Luhut menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat bahwa mematuhi protokol kesehatan itu penting, ya kan? Dengan salah satunya memakai masker, penggunaan masker ini terbukti menahan laju penyebaran COVID-19. Nah, 5M ini tidak ada salah satunya yang dibahas sama kita kemarin. Kalau saya ngelihat itu jangan berpikir negatif. Iya. Tadi nggak ada di 5M ini ya. Harusnya kan masalah agama ini kan spiritual ya. Ya kan? Ya. Nah, kalau spiritual harusnya ada tambahan sedikit-sedikit lah dari 5M ini, kayak ajakan untuk berpikir positif dan lain-lain, ya kan? Cuma saya sih intinya seperti itu sih. Jadi kalau saya sih ngelihatnya ini, bro. Iya. Pak Luhut ini kan meminta Menteri Agama. Kenapa permintaannya tidak dilakukan sejak lama gitu ya, pemerintah untuk memobilisasi
pembuka agama agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan 5M gitu. Kenapa? Ya mungkin banyak yang diurus, banyak yang dipikirkan, sehingga ya. hal-hal krusial seperti ini tuh nggak kepake. Padahal kalau dibilang efektif kan, kalau memang dibilang efektif, kenapa nggak dari awal? Sayang aja. Kenapa baru sekarang? Pas kasusnya katanya lagi meledak. Ya nggak tahu sih. Ya, karena kenapa barangkali juga dulu udah dilibatkan, cuma belum ada masif gitu. Nggak tahu. Cuma yang saya pertanyakan itu aja. Atau belum dapat formulanya ya maksudnya. Barangkali. Iya, jadi total itu 40 sampai 50 ribu penyuluh agama itu. Iya kan banyak kan. Sayang gitu kan, kalau dari awal-awal kayaknya menarik kalau udah dilibatkan dengan jumlah segitu kan. Iya, karena apalagi selama pandemi ini orang-orang lebih sering dengar ceramah ya di YouTube ataupun virtual Zoom acara kajian, karena ya nggak ada kegiatan selain di rumah gitu, misal kerja di rumah juga ya, supaya self healingnya itu ya harus dengar afirmasi positif. Ya kalau bukan dari penyuluh agama siapa lagi? Dari barangkali dari influencer kan, atau YouTuber. Influencer kayaknya, nah itu dia yang dibahas Mas Awe bro. Kayaknya diutamakan influencer dulu deh awal-awal kan, baru penyuluh agama kan lebih diutamain ya. Kalau kita lihat dari rangkaian kejadiannya gitu. Sayang ya, harusnya pemuka agama dari lama ya. Iya, nggak tahu lah pokoknya sampai yang penting dari urusan pandemi ini, yang penting ya bisa bisa cepat selesai, rakyat juga biar tenang. Itu semua penyakit yang diderita, pokoknya semua orang yang sakit, yang sekarang menderita sakit di rumah sakit mau di rumah, bisa cepat sembuh ya, pandemi bisa selesai lah. Mudah-mudahan bro. Nah ini dari selalu doa lah. Nah ini dari apa tuh, ada komentar apa dari kedua nih, saya komentar ya dari Bang Wahyu Dani. Bapak yang pintar-pintar, jagan, dia tulisnya jagan, harusnya jangan. Bapak yang pintar-pintar, jangan banyak keluarin aturan-aturan dan perintah. Siapkan dulu solusinya yang benar, baru perintah. Banyak orang perantauan yang di PHK, itu gimana solusinya? Kalau rakyat tangannya sudah bisa diarasin, rakyat akan nyuruh, Pak, ini rakyat lapar Pak, pikir-pikir pakai akal pikiran Pak. Wah mantap juga nih Pak Wahyu Dani komentarnya. Ya ini soal inilah, suara hati rakyat yang seharusnya didengarkan. Bukan berarti ketika ada suara begini ya siapa rakyat itu, jangan. Iya makanya suara-suara ibaratnya suara ori seperti itulah ya. Nah, oh iya ya, dan Tuhan itu ada di suara-suara mereka. Benar. Ini saya bacain komentar selanjutnya ya Mas. Dan Selamat Ragil. Siap. Harusnya semua tokoh agama, alim ulama dan tokoh masyarakat ikut terjun ke masyarakat umatnya untuk bisa membantu pemerintah guna mengatasi virus corona, karena virus memang ada dan meninggal juga banyak. Kalau nggak bisa bantu, janganlah menyebabkan hoax tanpa kerjasama antara pemerintah dan seluruh komponen bangsa. Sulit virus ini ditanggulangi dengan cepat. Ya kan tadi saya udah bilang kenapa nggak dari lama gitu. Koordinasinya gitu loh. Jadi kan tapi susah juga Mas. Kita juga susah juga bro kayaknya bro. Kenapa saya bilang susah? Karena nggak sedikit juga penyuluh agama ini bilang COVID itu hoax. Dan dan itu tugas dari Menak, tugas dari pemerintah untuk meluruskan hal itu. Dan belum lama ini kan ketua pemimpin PBNU itu kan, PBNU Said Abdul Sirot itu mengeluhkan ke masyarakat bahwasanya tugas saya sangat berat, bahwasanya ada banyak ulama-ulama yang memang masih belum percaya kalau vaksin ini mengurangi virus, dan nggak percaya virus ini ada. Itu loh masalahnya. Ya, tapi memang kan karena kan dari awal nggak dilibatin itulah, bro. Kalau udah dilibatin kan bisa diajak ngobrol, COVID itu gimana sih kan gitu kan. Iya, dan kalau yang nggak percaya, kalau yang masih maksudnya ada penyuluh agama yang masih nggak percaya, tinggal
tinggal suntikin aja virusnya. Biar dia ngerasain sakitnya. Oke, itu tadi berita terpopuler kedua ya bro. Ya. Gantian di berita terpopuler pertama nanti saya yang bacain. Silakan. Bro Sergi, ini kita udah masuk ke berita terpopuler pertama nih ngomong-ngomong gitu. Wah, cepat sekali. Iya, agak lumayan cepet ya kita ngebahas. Padahal udah lama juga nih. Setelah kemarin sempat yang membaca yang apa namanya reaction itu para bidadari ya. Siap. Tapi ini kita bacain ini soal berita Ikatan Dokter Indonesia. Dia bilang IDI beberkan kesalahan fatal saat menjalani isolasi mandiri. Tolong dihindari. Jadi beritanya dibilang gini. IDI menyebut salah satu kesalahan, ada beberapa kesalahan yang dilakukan pasien COVID-19 saat menjalani isolasi mandiri yang ujungnya berakibat fatal. Menurut Ketua Umum IDI, Daeng M. Fakih, hingga saat ini kesalahan terbesar dari para pasien isolasi mandiri karena tidak adanya pemantauan dan pengawasan dari tenaga medis. Oh itu. Oke. Jadi dibilang seringnya pasien isolasi mandiri baru mencari pertolongan dokter atau tenaga medis ketika kondisi benar-benar sudah buruk dan terlambat ditangani. Dia bilang, maka dari itu penting untuk konsultasi rutin hingga sembuh, karena kalau terhubung dengan dokter misalnya lewat layanan telemedicine tentu akan lebih baik penanganannya karena ada pendampingan ahli dan juga pemberian terapi obat yang lebih terarah. Ya masuk akal. Terus di Daeng menyarankan pasien COVID yang menjalani isoman untuk setiap hari berkonsultasi nih mas ke nakes, karena pengawasan dari tenaga medis dan dokter memang dibutuhkan agar angka kesembuhan COVID bisa segera makin Ditekan tinggi ya. Ya, siap. Dan dokter Daeng juga menyebutkan selama isolasi mandiri pasien COVID tidak boleh melakukan kegiatan yang menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Ya barangkali seperti kayak olahraga yang terlalu keras ya, atau melihat apa ya kejadian-kejadian orang meninggal atau apa gitu. Ya, mental sekitar juga diasingkan semua orang. Ya kalau dibilang olahraga boleh, cuma ya jangan terlalu berat ya kalau kita ini seperti itu disebutkan. Iya. Olahraga selama boleh. Terus di berita ini juga dibilang selama isolasi mandiri pasien COVID pun tidak perlu merasa panik. Wah ini penting nih. Dan sebisa mungkin selalu berpikiran positif yang selalu Bro Sergi selalu ungkapkan pikiran positif. Ya afirmasi itu yang diperlukan untuk setiap manusia kan. Tapi di sisi lain ini soal perburukan gejala juga harus pasien-pasien yang isolasi mandiri ini harus tahu. Misalnya kalau udah ada agak perburukan ini seperti kalau ada sesak nafas juga harus diperhatikan. Selain itu dia juga berpesan gejala perburukan juga bisa dilihat dari saturasi yang jangan sampai turun jauh. Kalau menurut ini bilang yang bagus itu saturasi di atas 95% ya. Siap. Ya kalau udah drop banget ya udah harus menghubungi dokter yang tadi disarankan untuk berkonsultasi. Ya tapi intinya itulah ya, harus ada konsultasi, harus ada pikiran positif. Yang penting itu. Jangan sampai nanti ketika misalkan mau isolasi mandiri jatuhnya salah obat, salah penanganan. Tapi untuk berpikiran positif memang juga harus perlu diperhatikan dengan sangat penting gitu kan. Jangan sampai jadi pikiran gitu nanti jadi jatuhnya kondisi tubuh jadi menurun, imunnya juga jadi jelek kan. Padahal yang dihadapin COVID. Ada komentar apa sih? Kalau baru kita bahas nanti lebih lanjut kitanya. Komentarnya bro, saya bacain sebentar. Oke. Komentarnya ini ada 2 komentar yang sudah kita siapkan nih. Ini dari Ivilan Samosir. Wish.
sabarlah demi kebaikan bersama. Isolasi mandiri is oke saja. Ih, mantap, is oke saja. Saya baru mendapat isolasi. Saya baru mendapat isolasi mandiri 5 hari. Bapak Kepala desa memberikan makan 3 kali sehari. Bahkan dapat bantuan Kapolres 20 kg beras, 1 kg gula, 1 kg minyak makan, mie instan 20 bungkus. Nikmat kok, dan akhirnya saya bahkan kami dinyatakan negatif. Oh, jadi intinya selama ada isolasi juga ada bantuan, bro, ini bilang. Iya, memang dari RT itu memang menjadi kepanjangan tangan kepada pasien ya, kepada warganya. Tapi intinya dia bilang kalau memang isolasi ya sabar, karena kan isolasi mandiri kadang kan sampai belasan hari kan. Iya. Buat orang bosen. Tapi memang Mas itu bilang Mas Samosir, Mas itu bilang Samosir, is okay. Harus sabar. Dia bilang is okay. Ya. Oke, isolasi mandiri is okay saja. Tapi yang menjadi sorotan ini soal bantuan juga, bro, Syarif. Iya, kenapa? Karena beberapa kali kayak ada beberapa keluhan temen juga, ya mereka dapat bantuan, cuma bantuannya sampai setelah pasien sudah sembuh. Ya, lagi-lagi koordinasi ya yang perlu dibakukan lebih keren lagi gitu. Oke. Timing sih. Jadi kalau ibaratnya kalau ini perempuan kayaknya suka ditembaknya cuman udah punya pacar. Oh iya. Benar-benar. Ya, analoginya seperti itu. Iya, cuma bantuan ada nih, cuman sayangnya bantuannya nyampe setelah pasiennya sembuh, bro. Iya. Paling apa namanya? Iya. Paling populer itu pahlawan kesiangan. Waduh. Ya mudah-mudahan bisa diperbaiki ya, bro. Ini ada lagi komentarnya dari Siti Hafsah. Masalahnya tidak semua daerah menyediakan ruang konsultasi dan dokter yang siap untuk konsultasi, sedangkan untuk menghubungi Satgas COVID saja untuk mengabarkan bahwa ada tetangga yang terpapar sekeluarga sulitnya bukan main, bahkan tidak bisa dihubungi sama sekali. Bagaimana? Ya, ini keluhan-keluhan di lapangan yang mudah-mudahan bisa diperhatikan agar penanganan COVID juga bisa lebih baik ya, bro. Amin. Kita berdoa untuk itu terus, bro. Karena memang apalagi ya kan, apalagi untuk yang sehat mendoakan yang sakit, terus terus menjaga vitalitas jalannya juga ya kan. Kalau bro melihatnya gimana, bro, dari pasien yang isolasi mandiri ini, apa memang harus ada konsultasi dokter? Iya, harusnya. Kalau yang paling bagus itu di Cina ya, karena saya memang di Cina ya, karena mungkin lebih pengalaman dulu kali ya. Iya ya. Saya punya teman di Hong Kong apa di China ya, pokoknya bicara lah gitu yang bahasanya huruf-huruf kanji. Dia tinggal di sana, kuliah di sana, terkena COVID. Ya. Terkena COVID ini, jadi pemerintah sudah menyiapkan satu aplikasi di smartphone yang bisa di-download di sana, linknya. Jadi ketika kita COVID, kita harus daftar di aplikasi itu bahwa kita tuh kena COVID. Nah, nantinya kita dikirimkan uang sekitar 1.000 sampai 2.000 yen. Dikasih uang, dikasih sembako, dikasih obat. Iya. Di sana kira-kira tepat waktu ya? Iya. Selama ini sih mereka sohib di sosial media itu bilang sangat tepat waktu. Nah itu dia. Kerennya di situ kan. Tadi orang Cina nembak perempuan tuh, kalau nembak perempuan yang disuka itu pas lagi nggak dipacarin sama orang lain. Iya sih, tapi perlu ditanya tanya dulu imitasi atau bukan. Tuh, waduh, mudah-mudahan Cina. Oke, itu tadi berita terpopuler pertama itu. Iya. Ya, anjuran-anjuran soal para orang yang lagi isoman. Ya, semoga juga orang-orang yang lagi isoman bisa segera sembuh ya, bro ya. Amin. Pokoknya semua lah yang lagi sakit
penyakitnya bisa segera diangkat sama Gusti Allah. Tuh, ya Allah, keren nanti, keren. Oke, kira-kira kita apa namanya berharap ya, bro ya, tidak ada zoom lagi lah kita, Iya. syutingnya secara offline lah, kira-kira ya. Iya. Amin. Iya. Berarti kan kondisi kesehatan udah mulai membaik kalau udah. Mudah-mudahan amin semua, kesehatan membaik gitu kan. Amin. Ya. Kayak apa? Saya punya tebakan. Ya. Sayur apa yang romantis banget? Sayur apa yang romantis banget? Yuk. Apa ya? Tomat. I love you tomat. Ya, kalau I love you kan ya bahasa singkatnya. Oh itu tadi sebelumnya. Ya, terima kasih semua. Libur lah ya. Terima kasih. Biar imun juga terjaga gitu kan ya bro. Iya. Ada yang tidak sabar. Ya itu tadi. Ada yang tidak sabar. Iya. Ada juga. Jadi tadi 5 berita terpopuler yang sudah kita sajikan di reaction.jpn.com. Ya. Semoga tebak-tebakan Mas atau Bro Sergi ini ya sedikit menambah imun lah, ya kan? Jokes bapak-bapak bro, maklum. Oke, terima kasih buat viewers sudah nonton, pantengin kami terus, konsisten setiap minggu nonton ini. Siapapun kalian yang tonton, Itu top banget ya. Terima kasih banget bila mana video ini bermanfaat. Semoga kalian para viewers family jpn.com juga sharing ya, sharing videonya. Terus jangan lupa komen, di like terus video kita. Oke? di subscribe dan di itu ya, apa sih lonceng itu ya? Ya, ketik loncengnya, jadi kalau ada videonya ada notifikasinya muncul. Ya kan? Oke. Gua Sergi. Gua Aristo. Sugianto. Sampai jumpa. Pamit. Ya, sampai jumpa. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.